أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, rezeki yang tayyib, rezeki yang menjadikan daging dan gerik langkah kekuatan kita itu untuk kebaikan. Rezeki yang barakah adalah rezeki yang ketika masuk ke dalam diri dan keluarga rumah-rumah kita, kita menjadi semakin nasyat, semakin semangat untuk melakukan beramal saleh. Itu indikatornya, ya. Indikatornya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada beliau. Kita sebelum berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah, jangan lupa dibuka, didahului dengan salawat. Nggih Bu, kalau panjenengan mau meminta apapun kepada Allah, awali, ya, mulai dengan Allahumma salli ala Muhammad, baru berdoa, bertahmid, ya, memuji Allah, kemudian menyampaikan permohonan permintaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini bisa, insyaallah bisa kita live-kan. Jazakumullah khairan, ya, Mas Satya dan tim. Kalau pertemuan perdana kemarin offline, ya, offline, kemudian artinya kita tidak menyiarkan secara dokumentasi, tapi alhamdulillah malam kedua setelah Syawal ini, setelah Ramadan, kita bisa An-Nur kembali melivekan kajian rutin yang bergeser ke Sabtu, ke Jumat malam. Ya, betul Pak, ya. Dan alhamdulillah jamaahnya ini semakin banyak, alhamdulillah, ya, semakin banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur, ya, kepada Allah. Ini merupakan nikmat, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, mendapati takbiratul ihramnya imam yang pertama, seperti kajian-kajian yang sebelumnya pada buku amalan ringan tapi menakjubkan, kiat menggapai kebahagiaan dalam hidup, salah satunya adalah mendawamkan, mengistiqamahkan untuk mendapati takbiratul ihramnya imam. Apa katanya balasannya dari Nabi? Amal yang mengantarkan kita kepada surganya Allah salah satunya adalah dengan cara istiqamah, berusaha mendapati takbir ihramnya imam, bukan tahiyat
akhirnya imam. Nah, tidak ada kalau di An-Nur semua tadi sudah siap, ya, kecuali yang telat, ya, karena udzur, ya, karena udzur. Ini nikmat dari Allah setelah kita bersama-sama beribadah kepada Allah, di mana kami sampaikan tadi pada waktu Jum'ah, salat itu di dalamnya ada ma'unah wa musdajar, ada pertolongan dari Allah, kemudian ada pertolongan Allah dalam rangka musdajar, ya. Apa musdajar itu? Menolak, menjauhi, dibantu oleh Allah agar kita tidak mendekati perbuatan keji dan mungkar dengan salat. Maka perlu sebelum kita masuk kepada amalan yang keberapa ini, yang kesekian, ya, setelah sebelumnya kita pada pertemuan kemarin perdana setelah Ramadan itu kita bahas 3 amalan agar kita terbebas dari jerat kehidupan, agar kita terbebas dari masalah, agar kita terbebas dari derita dan dikabulkan hajat. Ada 3, ada 2 apa ada 3? Ayo, benar. Pertama, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sama-sama, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lagi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Satu lagi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukuplah Allah dan sebaik-baik penolong. Yang kedua, astaghfirullah. Sama-sama, astaghfirullah, astaghfirullah. Artinya aku mohon ampun, ya, astaghfirullah, ya, saya mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sayyidul istighfar, dalam rumpun istighfar. Berarti ada 2, Bu, bukan ada 3. Ya, kalau ini kita baca, tata caranya gimana? Kami mengulang kepada yang belum hadir kemarin, yang sempat belum hadir. Bagaimana tata pelaksanaannya? Kapan ini dibaca? Didahului oleh apa? Lain lagi itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi. Ini dibaca kapan? Kata Syekh Ali Jabir, sebelum tidur malam, didahului oleh salat 2 rakaat atau salat witir. Kalau khawatir nanti witirnya di waktu sepertiga malam, khawatir bablas. Kalau ini diyakini dengan hasbi Allah, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi sampai selesai, maka Allah dengan keyakinan kuat kita, Allah akan memberikan solusi. Karena kita betul-betul menyandarkan masalah persoalan hidup kita tidak salah, tepat pada tempatnya, yaitu Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Fattah, yang menyelesaikan, membuka, menyelesaikan, memenangkan, menyelesaikan persoalan-persoalan. Ar-Razzaq, yang senantiasa menyuplai rezeki kepada kita. Masya Allah, Bu. Nah, sekarang kami minta perwakilan. Tetap ini, karena ini sudah kadung janji. Al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Perwakilan dari bapak-bapaknya. Monggo Pak Haji. Yang keras Pak Haji.
min syarri ma sana'tu. min syarri ma sana'tu Ya. a'udzu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Baru kemarin sudah hafal gitu Pak Haji. Ayo, masa yang muda kalah? Yang muda sama artinya. Yang muda perwakilan, sesepuh tadi, sesepuh kita Pak Haji, abah kita. Nah sekarang pertengahan. Monggo, ada lagi, satu lagi yang bapak, satu lagi. Pak Maulana udah siap. Wah, saya beri kesempatan karena udah menyiapkan satu pekan ini. Coba Pak. Wa ana ala ahdika wa ini sayyidul istighfar Bapak Ibu ya. Allahumma anta rabbi. Baik, kami anggap sudah di jamaah bapak-bapak, sudah diwakili maksudnya ya. Ya. Fardu kifayah, gugur yang lainnya dengan adanya perwakilan. Tapi nanti fardu ain pekan depan semua ya. Di grup nanti minta tolong adminnya di grup masjid dikirimi bapak-bapak pakai tulisan yang jelas berharkat, kemudian Pak Fatah yang ada apa ya, kalau bahasa Arab kemudian di bawahnya itu Latinnya gitu. Allahumma anta rabbi, Latinnya dan artinya. Syukur-syukur karena semuanya sudah punya Android, silakan dicari sendiri, di download di aplikasi ada ya, dzikir pagi sore. Silakan Bu, kalau sudah punya pasti hafal ya, karena bukan jimat, itu dibaca. Nggih, monggo langsung. Atau Bu Nur dulu. Bu Nurul. La panjang ya, la yaghfirut. Kalau la yaghfiru itu artinya nanti berbahaya. Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosa gitu. Tapi la yaghfirut dzunuba. La ya, lam alif. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu sudah mewakili. Ada lagi satu, setelah ini kita lanjutkan. Yang mau coba gak usah takut, dapat pahala loh yang nyoba ya, yang nyoba dapat pahala. Nggih, monggo separuh. Separuh Bu, silakan. Nggih, bismillah. Wa ana ala ahdika wa abu'u bidambi faghfirli. Masya Allah, barakallahu fi. Bapak Ibu cukup nggih? Cukup, yang lain tidak usah deg-degan lagi. Cukup tuh, cukup. Nanti dihafalkan mandiri ya sama bapak di rumah. Jawab-jawab, saling setoran, nggih? Penting. Karena apa? Tidak kecil ataupun tidak apa ya, fadilahnya enggak sederhana, luar biasa. Apa balasannya dalam hadis itu? Man qara'a, barang siapa yang membacanya ya,
dengan keyakinan, dengan penuh khusyuk dan keyakinan, famata au kama qala, kemudian pada hari itu juga Allah berkehendak kita meninggal, maka apa janjinya, Pak? Fadakhalal jannah, maka akan masuk surga. Karena kita sudah mengikrarkan ya tauhid, istighfar, pengakuan bahwa i'tiraf ya, pengakuan akan dosa-dosa kita kepada Allah, dan mengakui betapa pemberian Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wah, kita ini sudah betul-betul habis-habisan ya, menghabiskan banyak nikmat dari Allah. Allah memberi kita segalanya. Maka ini bentuk pengakuan bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan di hadapan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan kajian kali ini. Kami ingin memberikan kepada diri kami dan kepada ayah, bunda, bapak, ibu, saudara, adik-adik kami yang dirahmati Allah, untuk kemudian tidak lupa mengamalkan bacaan setiap kali selesai sholat ya. Ini hadis dari Abi Hurairah ya. Coba ini. Hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya. Amalan ringan, namun kalau ini kita lakukan ya, ini menjadi amalan rahasia Allah yang akan dibuka kepada diri kita. Apa itu? Nah, mau tahu, Pak? Setiap usai kita sholat berjamaah, sholat 5 waktu, jangan langsung beranjak, jangan langsung beranjak. Tapi kata baginda Nabi Muhammad, an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi fi dhuburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Rawahu An-Nasa'i pada Sunan Al-Kubra ya. Artinya apa, Pak? Man qara'a, siapa yang biasa membaca, fi duburi ya, ba'da shalah, ba'da kulli shalah, langsung, duburi kulli shalah itu langsung setelah selesai dia melaksanakan salat wajib, maktubah ya, fardhah, wajib, salat fardu ya. Lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamut, maka tidak ada yang menghalanginya untuk meraih surganya Allah ya, setelah dia Allah ambil dia setelah mati ya. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Artinya apa? Masya Allah ya Pak, Ibu, kita baca setelah kita istighfar kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, silakan. Apakah harus bersama? Tidak. Bagaimana yang bersama? Jangan kemudian dilarang, karena konteks hadis ini sudah man qara'ah ya, siapa yang membaca sendirian ataukah dipimpin oleh imam, kemudian dia mendawamkan karena ingin bersama-sama melatih jamaahnya bersama-sama dengan keyakinan, ya Allah ini mengamalkan hadis, yakin dengan hadis sabda Rasulullah SAW, ayat kursi tadi akan menghantarkan pembacanya kepada surga. Nah, belum lagi kata beliau, kata Syekh ini, ketika kita membaca 33 subhanallah, alhamdulillah 33, dilanjutkan dengan itu, Bu. Kemudian 33 kali Allahu Akbar. Waktu tima, kemudian ditutup dengan membaca
La ilaha illallah wahdahu lahul hamdu wa huwa ala kulli, genap berapa? 100. Maka dalam hadis itu fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah, 99 kemudian digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah semata, wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, bagi Allah segala bentuk pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha tahu, maha kuasa atas segala sesuatu. Apa katanya Nabi? Ini riwayat Muslim, rawahu Muslim. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah akan hapus ampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya sepenuh apa? Sebanyak zabad. Az-zabad buih fil bahr, di lautan. Artinya enggak sedikit buih, menunjukkan betapa Allah Ghaffar, Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan tadi bacaan amalan yang wirid-wirid dzikir ringan, subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, setelah sebelumnya kita baca ayat kursi. Silakan dibuka fadilah-fadilah ayat kursi, kita enggak bahas pada malam hari ini, banyak keutamaannya. Nah, apa kemudian kita coba renungkan ini di salat ya. Setelah salat Syekh Badar mengatakan ketika beliau mentafsir memberikan pelajaran ya, fawaidil ayah dari surah Al-Mu'minun tentang sifat-sifat hamba Allah yang oleh Allah dimenangkan hidupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Pak. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan an salatihim, itu surat Al-Ma'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hafal Pak ya, Al-Mu'minun atas-atasnya aja, awal-awal. Terus ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sama-sama, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sudah 3 dulu. Yang pertama Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Allah menggunakan kata qad, sungguh-sungguh. Apa kalau bahasa Jawanya? Temenan ya. Aflaha, temenan. Apa aflaha? Pakai sirah mubalaghah, benar-benar beruntung, sangat beruntung. Siapa itu? Orang yang beriman, Pak, Bu. Kemudian ketika Allah mengatakan beruntung, sungguh benar-benar beruntung orang yang beriman, kemudian kata Syekh Badar, Allah memperkenalkan sifat pertama, awalu sifat fi muqaddimati hadhihi sifat,
al-khusyu' fis shalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Badar ini, kemudian Allah menyampaikan ya, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman, yang salah satu sifatnya adalah orang yang khusyuk salatnya. Nah, ini khusyuk salatnya. Jadi mari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba berupaya untuk meraih kekhusyuan salat itu. Ya. Nah, sedikit kami tambahkan, apa itu khusyuk ya? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala mustahdiran liqurbihi fayaskunu lidzalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuhu wa yaqillu iltifatuhu mutaaddiban baina yadayillah. Nah, ini luar biasa bagaimana beliau mendefinisikan khusyuk. Khusyuk ini kata beliau begini, kalau kamu sholat, hadirkan hati kita baina yadayillah, hadir menghadap kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah fayaskunu lidzalika qalbu, hati kita setelah kita berdiri hendak bertakbir ya, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Nah, hati ini sudah tenang. Nih. Kemudian wa tatma'innu nafsuh. Kemudian yang kedua jiwa. Setelah hati, kemudian segenap ini jiwa kita menjadi tenang, terkondisikan. Wa taskunu harakatuhu. Khusyuk pun ini dibuktikan dengan tenang, tidak adanya gerakan-gerakan yang melampaui batas, melebihi batas. Gerak-gerik yang melebihi batas upayakan tidak terjadi saat sholat. Kalau garuk pun, mau garuk langsung ke titik pusat yang gatal, dengan cara yang diminimalisir gerakannya. Kalau kata Imam Syafi'i cukup menggerakkan apa yang ini, jari. Gak usah begini ya, gatal sini gini, enggak. Cukup seret 3 kali selesai. Ya. Wa yaqillu iltifatuhu, tolah-toleh enggak boleh. Bu, kalau sholat, makanya sedikit ya, ini sebagai pelengkap daripada zikir tadi, masuk kepada rangkaian sholat. Apa? Wa yaqillu iltifatuhu, upayakan ya, diminimalisir betul. Jangan ketika sholat kita kemudian ada bergerak di samping matanya ke, ada sesuatu bergerak di samping kanan kita, apalagi melihat ke langit-langit masjid, gak boleh. Makanya dalam sholat itu kita harus melihat masjid, tempat sujud kita, sujadah kita, tempat sujud. Ya, kalau imam, kami juga Pak Haji, kami juga memperhatikan banyak-banyak imam ya, ada di Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Kuwait, Qatar. Itu imam Pak, Pak Mas Satya, itu biasa begini lurus. Karena apa? Kalau begini, saya juga sudah mencoba Pak. Ketika ngimami mempraktikkan melihat tempat sujud, maka ini yang bermasalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak bisa, gak keluar. Karena itu imam-imam kami perhatikan ya, tidak dongak tapi lurus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena menstabilkan vita suara. Kalau nunduk panjenengan ngimami ya akan bermasalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin akan gini ya. Jamaah dirahmati Allah, ini secara umum ya, bagaimana ketika kita sholat betul-betul fokus kepada titik di mana kita akan sujud, kemudian mata terkondisikan. Mata saja apalagi sampai tolah-toleh.
Ya, noleh. Itu ya kalau anak-anak kita itu kan mereka masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Semua ini dalam rangka apa kata Syekh Badar? Muta'addiban baina yaday rabbi. Muta'addib apa Pak? Dari kata-kata adab. Adab sebagai bentuk adab ketika kita berdiri menghadap Allah Tuhan kita. Ya, adab. Maka ini khusyuk. Pemahaman mafhum al-khusyuk indas salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kemudian kami sampaikan hadis qudsi. Yang ini luar biasa, Pak. Harus kita betul-betul bisa memaknai hadis ini pada surat Al-Fatihah yang kita baca, ternyata Allah menjawab. Coba kami tes gimana jawabannya Allah itu. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini, kalau ba'id baini atau wajjahtu wajhiya, ya, atau yang pakai banyak sekali bentuk bacaan iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang paling pendek. Ada yang menggunakan ini Pak di sini? Ada? Pak, ada yang menggunakan Bu? Ada yang menggunakan doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka? Ada yang menggunakan? Di sini rata-rata pakai apa Bu? Enggak pakai. Allahumma ba'id. Hukumnya apa Bu iftitah? Benar. Doa iftitah ini hukumnya apa dalam salat? Sunnah, betul, sunnah. Tapi kalau panjenengan baca dan memahami maknanya Allahumma ba'id baini, itu luar biasa. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa. Ya. Itu. Ibu ba'id baini, bapaknya sama. Wajah tu wajib Pak ya. Bapak Haji pakai apa? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Bapak? Oh, Rabb Jibril wa Mikail ya. Silakan, macam-macam. Enggak baca pun enggak masalah, sunnah. Ya, langsung kalau salat sendiri langsung Al-Fatihah. Kemudian masuk kepada Al-Fatihah ini. Beliau penulis di sini tidak lupa mencantumkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalian yang kita semua yang meyakini mau membaca ta'awud, tafadhal. Karena apa kata beliau? Faqad awa ila ruknihi syadid. Orang yang membaca, apalagi utamanya dalam salat, dia telah bersandar betul kepada Allah. Ila ruknihi asyadid, di mana Allah itu yang akan memberikan kekuatan, ya. Wa'tasama bihaulihi wa quwwatihi min aduwwihi alladhi yuridu ayyaqta'ahu an rabbih. Karena apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibaca sir aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini kata beliau, ini luar biasa. Kita sudah bersandar, berlindung, mencari perlindungan kepada Allah. Ya, kemudian kita berpegang teguh dengan bersandar betul kepada kekuatan haul, kekuatan ya, wa quwwatihi, dan kemahakuatan Allah. Dari apa? Min aduwihi, dari setan, musuh yang ayyaqta'ahu an rabbih, yang dimana setan itu hendak menjauhkan dan memutus seorang hamba dengan Tuhannya. Gak suka Pak, setan tuh lihat kaum muslimin itu rajin sholat, tuh gak suka. Setan tuh gak suka melihat hamba-hamba Allah ini kemudian menjaga istiqamah, menjaga sholatnya. Maka dari sisi manapun, la'uwiyannahu wa la'umanniyannahu wa la'amurannahu, akan terus diintai, dicoba untuk diganggu, dikasih angan-angan panjang, dilenakan, dibegini begitu.
Dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, begitu setan dalam Quran diilustrasikan. Betapa dahsyat gencarnya setan ingin memutus antara kita dengan Allah untuk memperbanyak pasukan teman. Nah, setelah banyak pasukan, kemudian digambarkan dalam surat Hud, ya, mereka itu nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang sudah mereka sesatkan. Lo ngapain kamu ikut aku, katanya. Dalam surat Ibrahim apa surat Hud, ya? Surat Hud kayaknya. Ya. Nah, surat Ibrahim tuh, ya, surat Ibrahim. Awal-awal. Ya. Sudah, itu salahmu, bukan salahku. Fala talumuni walumu anfusakum, katanya setan. Jangan kamu mencela aku, menyalahkan aku. Ini salahmu sendiri, celah dirimu sendiri. Aku berlepas diri dari kamu. Sekarang urusan kamu dengan Tuhanmu. Begitu setan. Licik, Pak. Licik. Makanya salah satu sifat setan itu memang licik. Ya, licik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting dalam salat kita itu sebelum kita baca suratul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian masuk, silahkan Bismillahirrahmanirrahim sir, atau langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang menarik di sini. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika kita semua dalam salat kita, dalam membaca Al-Fatihah kita, alhamdulillahi rabbil alamin, ketahuilah Allah menjawab. Maka kata Syekh di sini, waqif hunaihatan yasiratan yantadhiru jawab rabbih lahu biqaulihi hamidani abdi. Maka pakai fi'il amr dia Syekh ini. Wahai kita yang sedang salat, kalau sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, jangan buru-buru masuk ke ar-rahmanir rahim. Kif, tunggu sebentar. Tunggu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban hamidani abdi, hambaku memujiku. Berapa kali disebut abdi di sini? 3 kali, Pak. Masya Allah, 3 kali. Saking Allah itu sangat mencintai hambanya yang salat. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi ar-rahmanir rahim. Intadhiril jawab, tunggu dulu sebentar. Athna alayya abdi, sama. Athna sama, artinya dengan hamidah. Hambaku memujiku, benar-benar memujiku. Maliki yaumiddin, intadhir lagi, tunggu lagi. Ya, ya. Majjadani abdi, hambaku sudah, ya, mengagungkanku. Majjada yumajjid, ya, yumajjiduni abdi. Faya, kata Syekh Badar di sini, faya ladzatal qalbi wa qarratal ain wa surura nafsih biqauli rabbih abdi thalatha marrat. Betapa lezatnya, betapa bahagianya, betapa hati merasakan kebahagiaan dan kelezatan, betapa mata kita ini qurrah a'yun, sejuk pandangan kita, mata kita berlinang saat salat, betapa jiwa-jiwa kita menjadi bahagia, surur, betul-betul bahagia. Dengan apa? Dengan Allah menjawab abdi, abdi, abdi 3 kali. Hambaku, hambaku, hambaku. Maka ini sebuah anugerah, Pak. Sebuah anugerah. Fawallahi, kata Syekh Badar, maka demi Allah, laula ma 'alal qulubi min dukhanis syahawat, kalau sekiranya hati ini penuh dengan asap kepulan, asap syahwat dan dosa-dosa maksiat, dan di mana diri nufus kita ini penuh dengan noda-noda dengki dan maksiat, kata beliau, dosa,
lastu tirat farhan wa sururan biqauli rabbiha wa fatiriha wa ma'budiha hamidani abdi. Maka niscaya semuanya akan berubah menjadi kebahagiaan, farhan wa sururan, dengan adanya jawaban, respon dari Allah, hamidani abdi, athna alayya abdi, majjadani abdi, 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 wali abdi ma sa'al, kata Allah. Maka bagi hambaku apapun yang dia minta, yang dia mohon, akan aku berikan. Maka sholat, Pak, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian menjadi sesuatu amal ya, yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sholatnya sudah khusyuk, bacaan-bacaannya tumaknina, gerakan tidak hanya gerakan yang tumaknina, tilawah, zikir, bacaan-bacaannya pun, doa-doa pun dibaca dengan tumaknina, utamanya rukun sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mau kemana sih kalau kok harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau kemana kita? Ngadep Allah kok ngerecon. Kata orang Madura, ngarecon. Mulut kita itu ngerecon, kayak orang stres. Saking hafalnya. Enggak gitu juga, Bu, ya. Salat itu bukan hafalan. As-salah ad-du'a. Salat itu doa. Orang kalau minta, orang kalau bawa proposal, ini nih bawa proposal masjid untuk pembangunan kepada seorang, misalnya kontraktor. Assalamualaikum, pripun kabarnya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Saya ini datang dari masjid ini. Tidak bisa begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Penuh dengan penghayatan. Kita merendah, menghina di hadapan Allah. Karena apa? Kita memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang ingin kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Gimana ini adab kita? Makanya Syekh Badar mengatakan muta'addiban baina yaday rabbih. Salat ini adalah adab kita kepada Allah. Maka tidak ada lagi salat yang cepat-cepat. Tidak ada lagi bacaan yang cepat-cepat. Apalagi Al-Fatihah. Karena itu seorang sahabat itu kemudian dimarahi, ditegur oleh Rasulullah. Afattan, apakah kamu ingin menyebarkan fitnah? Siapa ini yang ditegur oleh Rasulullah ketika ngimami lama banget? Mu'ad. Afattan ya Mu'ad, kamu hendak menebar fitnah Mu'ad? Islam itu yasir, la tu'assir. Jangan kau buat berat. Makanya bacalah ayat yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, tapi tumaknina. Waktunya habis. Maka sholatnya bagi baik kita sama-sama ini Pak. Kami mohon sama-sama mendoakan. Karena apa? Kita ini manusia, kalau tanpa pertolongan inayah dari Allah nggak bisa. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni shalah. Utamanya agar salat kita menjadi salat yang paling bagus. Berjamaah sudah dengan susah payah ke masjid, sampai masjid kebut-kebutan, kan eman. Ngapunten, gak ada maksud apa-apa, eman. Insya Allah di Masjid Nur sudah standar lah, gak cepat, gak lambat, ya standar. Kalau dibanding dengan sholat Rasulullah, ya jauh. Kita gak sampai bengkak kok, ya. Rasulullah sampai bengkak. Demikian yang bisa kita
bahas pada malam hari ini. Amalan ringan ya, setelah kita memantapkan solat kita menjadi solat yang berkualitas khusyuk, agar kita aflah, agar kita ini menang, sukses, maka jangan lupa fi dhuburi kulli salah al-maktubah, setiap selesai salat ayat kursinya dibaca. Di samping ini sebagai tameng, Pak ya. Tameng, benteng. Kata Nabi, kalau kamu baca ayat kursi, maka kamu akan dilindungi sehari itu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai malammu. Dan 33, 99 ya. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, genap 99. Kalau ini kita baca, balasannya apa tadi? Surga. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi kita semua, sehingga kita, keluarga kita menjadi keluarga ahli salat, ahli zikir, ahli istighfar ya, ahli mengadu kepada Allah, bukan ahli mengadu kepada Facebook, Instagram ataupun. Mau nanya, silakan sedikit, nanti kan langsung komat Pak ya. Adzan dulu baru komat. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Okay. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lebih lengkap lagi, Syekh di sini memberikan bacaan yang paling ringkas. Ya, yang paling ringkas. Ya, sama-sama. Afwan, bismillah. Mari kita tutup dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Halo.